Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. Para jamaah, Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati, jamaah Masjid Al-Uquwah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada Allah, pagi yang penuh berkah ini kita semuanya bisa dikumpulkan oleh Allah. Dengan pertolongan Allah kita bisa berkumpul, bertemu di rumah Allah yang mulia ini, yakni masjid. Para jamaah, masjid adalah rumah Allah yang mulia yang ada di muka bumi ini. Dan perlu kita ingat, hanya orang-orang mulia yang akan menghuni tempat yang mulia tersebut. Maka dari itu patut kiranya kita bersyukur kepada Allah kalau kita termasuk salah seorang orang yang menghuni rumah mulia tersebut. Mudah-mudahan para jamaah, kita semuanya kelak dikumpulkan oleh Allah di surganya bersama-sama di tempat Allah yang mulia bersama manusia yang paling mulia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam uswah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padanya sahabatnya senantiasa menitih mengikuti jalan, yakni jalan Rasulullah, jalannya para sahabat, jalannya para tabi'in ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati, jamaah Masjid Al-Uquwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Sehat, Pak? Singkat jawab berarti gak sehat. Lah ngantuk nih ya.
Nek ngantuk berarti kurang sehat. Alhamdulillah jenengan sehat sedaya. Alhamdulillah kula nggih pun sehat. Alhamdulillah saged ketemu jenengan malih pun mboten kerasan teng griya kepengin metu mawon. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan bahas tentang babul az-zuhdi wal wara'. Bab zuhud dan wara'. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ini mendengar kata-kata zuhud, mendengar kata-kata wara', biasanya wong nek krungu zuhud, aku kudu zuhud. Itu yang ditangkap orang itu biasanya kita ini urip nang dunya iki ya, biasa-biasa wae. Urip nang dunya iki kita ini harus meninggalkan kehidupan dunia. Wis awake iki wis gak usah mikir dunya, wong arep mati ae kok. Wis awake iki wis nyambut gawe saono ya, wong dilungkas yo mati. Jadi banyak orang berpikir nek wong urip zuhud iku urip apa onoe. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut jenengan wong zuhud iku oleh sugih ta mboten? Oleh napa mboten kok nggih? Oleh napa mboten? Boleh nggih? Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Zuhud menurut para ulama adalah meninggalkan kehidupan atau sesuatu yang ada di dunia ini ya untuk mencapai kehidupan akhirat. Jadi meninggalkan sesuatu yang ada dalam kehidupan dunia kita ini menuju atau untuk kehidupan di akhirat. Napa maksudnya? Kalau mbak sampean nang dunia ini oleh soge, boleh kah kaya? Tapi apa caranya kekayaan kita ini bisa bermanfaat untuk akhirat? Bukan berarti kalau mbak sampean zuhud iku wis kelambine lusuh, suwek-suwek, ambune kecut pisan. Bukan seperti itu. Nah, ini kalau mbak kepin praktek zuhud sesungguhnya adalah apa yang diberikan Allah kepada kita. Golek sing akeh enggak apa-apa. Dunia ini enggak nyari yang banyak tidak apa-apa. Kerja keras, bersungguh-sungguh, supaya apa? Supaya kita ini bisa mendapatkan harta yang banyak. Dan dengan harta itu kita ini bisa memperoleh pahala sebanyak-banyaknya untuk bekal di akhirat. Karena banyak ibadah itu yang juga membutuhkan uang. Itu namanya banyak ibadah yang membutuhkan uang. Sampai kepingin haji butuh duit namanya. Kepingin umrah butuh duit namanya. Butuh namanya. Amin jawab. Ini kak jawab berarti sampean turu. Sampean kepingin sedekah, kepingin wakaf nang masjid, kepingin nukono AC, kepingin duwe jariah untuk masjid, butuh duit mboten? Sampean kepingin nyenengno wong tua, butuh duit mboten? Ben kepingin nyenengno anak bojo, butuh duit mboten? Butuh. Sampean kepingin nyantuni anak yatim, butuh duit mboten? Foto. Makanya bukan berarti kalau bisa menjudi kan duwe apa-apa maru gak iso lapo-lapo.
sedekah gak iso. Ya, kate berangkat haji wong aku gak duwe dhuwit. Kepengin umroh ya ora duwe dhuwit. Ya. Pinu kok anak bojone pakaian cek pantes nek gawe ibadah nang Gusti Allah ya ora duwe dhuwit dan lain sebagainya. Tapi ingat kalimat zuhud itu untuk menuju akhirat, meninggalkan sesuatu yang ada di dunia ini, ya, untuk menuju kehidupan akhirat. Berarti kalau mbak sampean uang nek zuhud karena tujuan akhirnya adalah akhirat, maka dia akan berhati-hati di dalam mencari rezeki. Dia akan berhati-hati di dalam kehidupan dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warok. Nah, warok nih. Al-warok. Dan semerap warok niku napa? Biasa gandengan di zuhud niku warok. Warok itu adalah orang yang berhati-hati supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah. Orang yang berhati-hati supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lah wong nek hati-hati apapun perbuatannya, apapun perkataannya, tingkah lakunya, modelnya, dia akan memperhitungkan. Dia akan berhati-hati. Aku nek nglakoni ngene iki kira-kira dosa apa ora? Aku nek ngomong ngene iki kira-kira nglarani wong apa ora? Pantes apa ora? Tuhan berhati-hati. Aku nek kerja ngene iku kira-kira Allah ridho apa ora? Halal apa ora? Aku berpakaian seperti ini kira-kira sudah sesuai dengan aturan Allah apa? Mboten. Terus orang warok itu selalu berhati-hati. Jangan sampai dia terjerumus kepada hal-hal yang menimbulkan dosa. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini saya ambil dari Kitabul Jami'. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhai keduanya. Jadi Nu'man anak Bashir. Ini dua-duanya seorang sahabat. Qala berkata sapa Nu'man, sami'tu, aku krungu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau ngendika, beliau berkata, wa ahwal Nu'man bi usbu'ain ila udunain. Wa ahwa, dan menunjuk yang namanya sahabat Nu'man ini memberi isyarat dengan dengan jarinya, menunjuk dua telinganya. Jadi Nu'man itu menunjuk, mengatakan sesuatu dengan menunjuk telinganya. Innal halala bain, sesungguhnya yang halal itu wis jelas. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram itu juga sudah jelas. Oke para jamaah. Jadi kula mek sampeyan iki urip nang donya iki dikehi Gusti Allah
panca indera, organ-organ tubuh ini, ya, semuanya supaya bisa mendeteksi iki halal apa haram. Ya. Sehingga orang yang tahu ini haram, ini haram, kakinya tidak akan mungkin berjalan menuju ke tempat yang haram. Kemaluannya nggak mungkin diarahkan kepada yang haram. Naik lagi perutnya nggak mungkin diisi barang-barang yang haram. Ya. Naik lagi tangannya nggak mungkin dipakai untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Naik lagi ke mulutnya nggak mungkin ngomong barang-barang sing haram. Sing haram itu jelas. Sing halal jelas. Musik haram ta mboten? Nek menyanyi. Dalam haram. Yang mutlak haram itu musik. Nek menyanyi kok mboten ningali saire. Ya. Nah, sampean nyanyi lagu ini Peter Pan. Gade musik piye? Nah. Mboten ngono apa Ustaz, gade musik ya. Tapi sampean belajar sak durunge kan krungu ana musik gitu. Mergo lagu Peter Pan mesti ana musik. Andai kata sampean dino krungu, gak ngapal tapi krungu akhirnya apal. Akhirnya moro-moro nyanyi. Saya melihat syairnya. Kalau syairnya bukan maksiat, bukan mesum, ya, itu tidak apa-apa. Syair loh, ya. Sambil bersyair. Kalau syairnya itu untuk mengajak orang semangat berjuang, ya, dan lain sebagainya itu boleh. Yang mutlak tidak boleh itu musiknya. Ya. Tapi hati-hati, jangan meremehkan. Kan gak ada musik apa, tapi sampean senengane ngrungokno lagu-lagu ngapal lo kok gak ada musik apa. Nah. Dan itu 4 mazhab sudah ngomong itu tidak boleh, Bang. 4 mazhab itu sudah menyatakan tidak boleh musik itu. Ya. Kalau ada mazhab yang lain, nggih monggo. Aku melok mazhab iki sing oleh, berarti mazhab selain 4 mazhab itu. Ngaji haram ta mboten? Haram apa halal? Maca Quran halal apa haram? Halal. Nek dikai musik. Lah berarti sing halal ngajine, sing haram musiki. Tapi nek ana wong nglakoni dua-duanya dan diyakini itu boleh, ya dua-duanya haram. Maksudnya nglakoni ngaji diiringi dengan musik itu boleh lah, itu keyakinan itu yang haram. Karena bahaya kan sekarang sudah mulai banyak orang-orang yang wong pengajiannya saya mendelok di YouTube diiringi musik. Ya, nek ngaji diiringi musik. Ya, sholawatan ambek musik. Sudah ada atau belum? Ada, ketiyen. Nah, hal semacam itu sudah jelas. Ya. Jadi halal haram itu sudah jelas. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naik ke telinga. Telinga biasanya kalau tahu ini haram, ini halal, orang yang berhati-hati pasti milih-milih. Sing tak rungono iki apa? Yang saya dengarkan itu apa? Dipilih-pilih. Sekarang ono salon, utawa napa niki? Alat niku nek nyetel lagu iku iso dihilangi musik kita di lagu anu netok. Lagu netok lah. Ngaten iki ana buku. Sekadek musik di anu netok. Nah, nek sampean ragu berarti remeng-remeng.
Nek remeng-remeng mendingan ditinggal. Nggih. Ngrungono sing apik. Sampeyan ngrungono sing apik oleh pahala. Oleh pahala. Nek ngrungono bojone ngecemes oleh pahala mboten. Dalem sampeyan nek ngrungono bojo sampeyan ngecemes sing oleh pahala mboten. Sampeyan bisa dapat pahala nek sampeyan sabar. Nggih. Sing dosa sing bojone lapung cemesan. Kenapa? Karena dia nggak bisa menjaga mulutnya. Tandang gawe buka didik ngecemes. Anake rewel cemes. Ganti duwe ngecemes. Ya. Sampeyan dadi wong lanang, ngrungokno kaya kuping. Nek sampeyan sabar. Apa sabar iku dumeneng ae ya. Suatu saat kudu dielingno. Nek sampeyan meneng tok ngono. Berarti sampeyan delok apa bojo nglakoni dosa tapi sampeyan meneng. Tapi nek ngelingno aja sampai muring-muring. Ya, diingatkan aja istighfar, ittaqillah, wedi ambek Gusti Allah dan lain sebagainya. Lu nek diomong nek dielingno kok malah tambah nemen. Berarti ada yang enggak benar pada orang tersebut. Nggih. Ojo nggak dalil perempuan itu harus didengarkan omongannya karena perempuan harus sekian ribu setiap hari mengeluarkan kata-kata. Itu loh saya kadang-kadang kena doktrinnya orang-orang ya, psikolog dari barat. Ya. Mungkin perkataan itu benar tapi ucapkan omongan sing apik kan bisa. Keluarkan ribuan kata-kata itu dengan ucapan yang baik. Ya, dengan haji, dengan ngomong yang baik, dengan nasihat, dengan baca Quran, sehingga perkataan yang ribuan tadi itu dapat jadi pahala. Bukan mencaci, bukan ngelokno, bukan ngerasani, duduk ngeruneng, duduk ngecemes, dan lain sebagainya. Telinga, mendengarkan yang baik-baik. Ya. Kupingnya api. Kati nonggo, kok nonggo rasan. Terus gak nonggo, bener apa salah ngoten niku? Nggak ana wong urip duwe tangga tapi gak tau nonggo. Alasane engko wedi rasan. Kupinge wedi krungu wong rasan, mulute wedi melo rasan. Bener apa salah? Nek ngono terus Nggih tangga ya kudu nonggo. Lah cek rasa-rasa yo paranono. Nek ana sampean cek rasan. Carane apa? Wis yo gak usah rasa-rasan. Ayo ngomong-ngomong liyane ae. Engko sampean nonggo maneh. Ngono. Wong rasa-rasan mesti ketok sampean teko. Wis leren. Gara-gara ana sampean leren rasa. Ya tetep nongko. Duwe tangga kudu ngoten. Sing supel mbek wong, sing sume mbek wong. Ya. Naik ke atas mata. Mata kalau mbek sampean kalau tahu ini halal ini haram akan dipakai sesuatu yang baik. Dikain delok sing apik. Lah saiki delok sing apik, delok sing elek gampang kaya niki. Iya. Sampeyan pengin delok wong gak gawe klambi, iso ta mboten? Saged ta mboten? Saged. Iya. Biyen wong nek kepengin delok wong muda iku nang rekreasi nang Bali. Makanya pas SMA niku wah kebanggaan sendiri nek engko rekreasi nang Bali. Pikirannya arek-arek SMA nang kono terkenal akeh wong muda. Untuk Pantai Kutang apa Pantai nopo ini? Pantai Kute.
Nggih. Dan lain sebagainya. Saat ini kepin delok wong udan mboten satu atuh. Sampeyan kepingin delok wong udan nek daerah kula niku. Ya, pinggir kali ya. Nek injing kata wong BAB medhongkro nang ondo ngoten niku. Nggih. Riyen sakniki ditasi wonten siji loro. Jare gak lega nek gak nang kali ya. Padahal ndome yang duwe WC lho. Ndak usah situ. Saiki sampean kari delok nduk sak sampean ana HP buka wis ketok. Ya ngoten. Wis ono. Ya. Tapi orang yang berhati-hati dan orang yang tahu halal haram sudah jelas, dia akan menghindar. Naik lagi sampai otaknya, kepalanya, pikirannya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa bainahuma mutasabihat. Di sini wa bainahuma mustabihatun. Dan di antara halal dan haram itu ada yang namanya remeng-remeng, gak jelas, ambigu. Ambigu itu apa? Gak jelas, masih memiliki kemungkinan atau makna yang lain. Maksudnya iki iso halal, iki iso haram. Ya. Nek gak jelas itu sampean ya. Sebagai seorang muslim harus mengikuti saran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang mana mutasabihat itu la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ya. Yang mana sesuatu yang kurang jelas ini, hukumnya tidak jelas ini, tidak banyak orang tahu. Kebanyakan orang tidak tahu. Ya. Dan kebanyakan orang tidak tahu itu berarti, kenapa Pak? Kalau sampai harus bisa mengambil sikap. Famanittaqo as-subuhati faqadis tabarra'a lidinihi wa irdihi. Maka barang siapa yang takut apa? Kepada mutasabihat, maksudnya barang siapa yang tidak mengamalkan yang remeng-remeng tadi, faqadis tabarra'a lidinihi, maka sungguh dia telah menyelamatkan agamanya. Wa irdihi, dan dia juga telah menyelamatkan kehormatan dirinya. Jadi Bapak Ibu, kata Rasulullah, halal haram jelas, di antara dua itu ada yang namanya mutasabihat. Ya. Dan mutasabihat itu kata Rasulullah tidak banyak orang yang tahu. Yang tahu adalah orang-orang yang ahlul ilmi. Ahlul ilmi juga orang-orang ahlul ilmi yang sikoh, yang lurus. Ya. Sehingga orang-orang yang mengikuti saran Rasulullah, ya ini apa? Kalau ada orang yang meninggal mutasabihat, berarti dia menyelamatkan agamanya. Mutasabihat dalam hal keyakinan, ini banyak yang berhubungan dengan asma sifat Allah. Ya. Banyak diperselisihkan oleh orang. Ya. Terutama mengenai asma dan sifat. Kalau di Quran ada yang menyatakan Ar-Rahmanul ala arsistawa, Allah bersemayam di atas arsy. Ya. Di Quran banyak Allah menyatakan
Kullu syai'in halikun illa wajh. Ya, semua yang ada di muka bumi nanti itu hancur semuanya, kecuali wajahnya Allah. Banyak orang nggak terima kalimat ini dimaknai wajah Allah. Banyak orang nggak terima Allah itu bersemayam di atas arsy. Banyak orang nggak terima kalau Allah itu punya tangan. Banyak orang nggak terima kalau Allah itu punya betis, kaki, dan lain sebagainya. Ya. Kenapa? Dalilnya bodoh, Pak. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak menyerupai makhluknya. Sehingga muncullah orang-orang yang mengikuti filsafat Aristoteles, Plato, dan lain sebagainya. Dan bermunculan yang namanya apa? Akidah-akidah yang menyimpang. Anak Mu'tazilah, Qadariyah, ya. Kemudian apa malih? Khawarij, ya. Apa malih? Kulabiyah, sampai ke Asy'ariyah dan lain sebagainya. Ya. Yang mereka membuat subhat-subhat. Masa Allah di tangan kayak menungso. Masa Allah di wajah kayak makhluk dan lain sebagainya. Masa Allah bertempat. Lah kalau Mbak Seman mensikapi hal seperti ini gimana? Ini kan remang-remang, Pak ya. Mensifati gimana? Karena yang mensifati Allah itu adalah Allah sendiri. Allah tahu tentang dirinya. Kalau Allah ngomong Allah punya wajah, ya Allah punya wajah. Cuma jangan dipikirkan kalau Allah itu wajahnya seperti wajah makhluknya. Itu mana laisa kamitslihi syai'un. Allah menetapkan, tapi Allah juga mengingkari dengan kalimat laisa kamitslihi syai'un. Memberitahu kepada kelompok sampean, Allah tidak seperti makhluknya. Kalau Allah ngomong Allah punya wajah, ya kelompok sampean yakin Allah punya wajah. Gak oleh kalau bisa mentakon kayak apa ya wajah Allah. Ya. Mempertanyakan hal seperti itu tidak boleh. Kenapa? Wong kalau bisa zatnya Allah aja nggak tahu. Kok malah takon mereka. Kalau bisa zatnya Allah tahu teman-teman. Allah itu kayak apa? Ireng apa putih? Nggak tahu toh. Kalau itu aja nggak tahu, kalau bisa nggak usah berandai-andai. Terus bagaimana kita mengimani itu? Imani apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Karena Allah sendiri yang mensifati. Dan Rasul sendiri diberitahu oleh Allah. Sehingga Rasulullah juga mengatakan seperti apa yang diperintahkan Allah. Paham ya? Karena ini banyak loh Pak, betul YouTube dia. Ya. Malah orang yang punya keyakinan ini menyatakan Allah punya wajah, berarti dia itu apa? Ya. Akhirnya sesat. Wahabol. Wahabin apa wahabol itu? Nggih. Hati-hati. Nggih. Kalau Allah sudah menyatakan begitu, kalau sampean tidak usah, karena ini haknya Allah. Nggih. Dan kita ini makhluk tidak mungkin bisa berpikir tentang Allah, tentang Tuhannya. Kok moro-moro kalau nggak sampean mengartikan ini seperti seperti makhluk. Ketika mendengar Allah di atas langit, berarti Allah punya tangan, Allah punya tempat dong. Ini yang salah. Kalau nggak sampean jangan menafsirkan dengan pikiran manusia kita. Allah di atas dengan kemuliaannya. Allah punya wajah, bahkan nanti para jamaah senikmat-nikmat penghuni surga nanti itu adalah ketika melihat wajahnya Allah. Ya, orang-orang yang nggak yakin Allah punya wajah, mungkin dia nanti nggak akan ketemu. Tapi nih tanya, kamu nanti yakin ketemu Allah nggak? Loh iya, aku pengen ketemu Allah. Lah, kenapa kamu kok menafikan keberadaan wajahnya Allah? Ya, ini para jemaah. Nama boleh sama. Tapi hakikatnya ini belum tentu sama.
Ya sering lah saya sampaikan kayak jenengan itu. Nah, jenengan itu buku ini kayak mejong ya. Enten sikile mboten meja niku. Lah meja niki sikil padha mek tukange to mboten. Mboten padha. Jenenge padha sikil. Namanya sama-sama kaki, tapi tidak sama. Lho sikile meja iku mbek sikile iku lho. Sing didamel nyoting niku. Mboten sami to? Mboten sami. Padha-padha makhluke gak padha. Iya. Nah, berarti apa? Kita tetapkan apa yang dikatakan oleh Allah tanpa bertanya, tanpa berandai-andai, dan kita meyakini. Ini akidahnya Imam 4 Madhab seperti itu. Mereka mengikuti madhabnya sahabat mengikuti madhabnya Rasulullah. Ketika ada ayat-ayat yang berkenaan dengan asma sifat Allah, mereka tidak membicarakan. Ya. Ya, makanya para imam menyatakan apa? Yang mengomentari tentang Ar-Rahmanu ala arsistawa. Al-istiwa'u ma'lumun. Kalimat istiwa ini sudah maklum, sudah dikenal. Ya. Sudah dikenal. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan subhat-subhat yang lain, itu subhat dalam bidang akidah. Ya. Banyak subhat-subhat penggawean. Iki halal apa haram. Gawe klambi ngene iki halal apa haram. Ya. Lah kalau sampean berhati-hati, maksudnya menjauhi. Ya, remeng-remeng iki wis gak usah. Ya. Pun alasan golek penggawean angel. Nggih. Sampeyan kerja. Nggih. Marono wong kerja kan biasa akeh sing golek wong kerja iku sing tempat basah. Istilah ngoten ta. Nek iso kerja iku akeh tempat basahi. Napa tempat basah? Tambah. Ya. Nah, ke tempat basahi ya angkatan laut. Sobone lah laut, makanya markasi pinggir laut, tempat basah. Masih itu mboten ngoten. Masih tempat bahasa itu akeh ceperan. Lah ceperan itu hukumnya gimana? Nah, kadang-kadang kalau mbak sama ini mboten sampai di situ. Nggih. Pokoknya akeh ceperan sing enak. Nang kono enak. Awakmu oleh bayaran tetap sakwene kok ceperane lho. Gurung ceperane wakeh. Oh. Karena terbiasa. Lah sing ceperane iku malah digoleki wong. Padahal iku sing remeng-remeng hukume. Masih butuh penjelasan dan butuh proses. Ya. Contoh mamane, sampean dadi tukang parkir. Enggak. Tukang parkir dalam perjanjian kali ditulis sih parkir gratis. Ya. Lah sing napa? Sing jaga parkir niku dia sudah digaji dari tempat yang nulis gratis tadi, maninan toko, ya, atau di supermarket dan lain sebagainya. Saya sudah digaji di situ. Akan tapi sampean di situ tetap narik, narik parkir. Ya. Wah, kula nek mboten diparingi mboten narik kok. Iya tapi saya ngatur mobil prit ini tangan sampai jaluk ini ya atau jagang sepeda motor tengah malu kayak abot-abot pasti delok wong cek dikei niate padahal wis tulisannya parkir gratis ya. Nah itu boleh nama mboten. Nah itu butuh proses. Nggih. Wah, butuh proses itu maksudnya apa? Butuh akad kali juragan ki nek kula dikei. Kantuk napa mboten lho. Nek kula nggih dikei kula terima napa mboten. Nah, itu butuh akad seperti itu. Nah, juragan yang ngijini gak apa-apa. Tapi nduk gak oleh njaluk. Karena gratis nek gak dikei aja ngrunem. Wong tulisannya aja ini
gratis. Jangan berharap. Ya. Banyak. Nggih, pokoknya ini sing rem-rem tawi makanya mboten semerap kalau sampean tangget. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan waman waqa'a fi subuhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjebak atau mengambil berkecimpung di dalam hal subhat, maka dia terjerumus kepada hal yang haram. Nek kula mbek sampean gak gelem. Nggih, kayak niku nunggu parkir wis gak jelas, aku soal bayaran. Nek dikai tolak, ngapunten. Kula pun digaji ndugi. Ngapunten niku enten tersane gratis. Wong sing model ngene iki malah mbarai laris toko e, Pak. Nang kono ae gratis. Walaupun parkir sawangan 2.000 kadang-kadang nggih. Gak di duit kadang-kadang greget nek dijaluki kok nggih. Iya. Tapi nek sampean dikai nolak, mboten Pak, makasih, Bu, makasih. Mudah-mudahan selamat di perjalanan. Seweneng itu. Bisa dadi langganan. Kenapa? Mboten apa, mboten niku pun enten tulisane gratis. Kula pun dibayar nggih toko, perusahaan dan lain sebagainya. Tapi nek kula mbek sampean dikhawatirkan apa, Pak? Karena subhat itu bisa haram, bisa halal. Mungkin sampean awali kayak nunggu supermarket mau tulisannya gratis, ya. Tapi diolehi nek dikai gak apa-apa. Awal dikai. Kalau misalnya tidak berharap, tapi dikai. Ya, awal-awal bisa haram, ya bisa halal. Pertama halal, kedua halal, ketiga halal. Kenaan biasa oleh ceperan. Akhirnya berharap dalam dirinya. Kamu dikai. Akhirnya apa? Sesuai jaluk. Bu parkiri. Akhirnya begitu. Akhirnya terjerumus kepada haram. Jadi para jamaah, ini sakit belum saya ayo dijauhi. Karena Rasulullah sudah ngomong, waman waqa'ah fi subuhat waqa'ah fil haram. Sopo sing gelem jogo barang subhat atau berkecimpung di barang subhat, dia akan terjerumus pada hal yang haram. Karroi yar'a haulal khimami yusiku ay yaqafi. Sebagaimana seorang pengembala yang punya momongan, Pak. Punya ingon-ingon yang di sebelahnya itu pas nggawa pembalanya itu nggawa wedhus wake Pak, pinggire ana rumput yang hijau. Nah, sebelahnya ada rumput yang hijau. Kira-kira wedhus iki mau wedhus sapi kebo mah kira-kira mangan rumput ta mboten kene. Mlaku-mlaku rek ngengon wedhus sapi ana rumput. Sing memang iku didoleki ambek wedhus. Seperti itu para jamaah. Bahayanya. Kemudian ala wa inna likulli malikin himam. Ketahuilah setiap penguasa mempunyai aturan. Ya, mempunyai aturan. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah sesungguhnya apa yang diatur oleh Allah itu adalah bisa menjerumuskan pada yang haram. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada mudghah. Nah mudghah ini jantung atau hati. Apa hubungannya para jamaah? Mengenai halal dan haram itu dengan hati. Karena ini satu deret, berarti ada hubungannya. Halal dan haram itu ada hubungannya dengan hati. Ini hati kalau mbak sampean resi, hati ini api, bening, jauh dari maksiat. Pasti hati ini akan menyuruh kepada mengharapkan pada sesuatu yang halal. Ini hati ini api. Apa mana kehidupan keluarga Bapak Ibu? Kehidupan keluarga itu butuh hati-hati.
Suami istri harus paham dua-duanya. Paham tugasnya. Suami tugasnya seperti apa, kewajibannya seperti apa, istri seperti apa. Tahu. Sehingga apa? Sehingga ketika tahu masing-masing, kayak istri, suami tugasnya ngekei, nah Pak? Ngekei apa nih? Nafkah. Istri nerima nafkah. Sama-sama tahu. Sekecil apapun suami ngasih kepada istrinya. Karena dia tahu, dia harus bersyukur. Berterima kasih dan mendoakan suaminya. Walaupun kecil, walaupun sedikit. Tapi kalau istrinya hatinya nggak bagus, hatinya nggak api, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ngedumel, duwe sakwe ini kayak apa? Belonjo sakwe ini, gemberan itu gak cukup, mangani melok sobo, macam-macamnya diucapkan. Ya, dukono Pak, aku dukono ini Pak, aku dukono ini Pak. Akhirnya seperti itu. Ya. Tidak melihat kemampuan suami. Ya. Padahal suami itu wajib memberi pemberian seperti apa yang dia makan. Kasihlah makan seperti apa yang kamu makan. Kasih pakaian seperti apa yang kamu pakai. Ya. Jika ingin ngiyup seperti nggak ngiyup. Nih oma ya nang oma. Turunin nang kuno ya nang kuno bodoh. Kos ya kos bareng. Dan lain sebagainya. Itu suami juga begitu. Nek suami hatinya api, ya orang medit. Orang medit, orang perhitungan. Nek perhitungan pantas. Wong perhitungan itu berhati-hati supaya tidak loss. Tapi nek kenemenan itu yang nggak bagus. Nek kagel perhitungan juga nggak bagus. Bayaran mau rentek. Lo bulan si akhir kali 2 minggu tuh iskano. Oke. Suami yang hatinya nggak baik juga, kenapa Pak? Biasanya medit. Iya. Oleh nggak bojo takon. Ketika bojone dikai duit, maru njaluk maneh, Pak, duit entek. Nek dimale lupen gawe apa ae. Oleh mboten takon ngoten niku. Dalam kantuk tak mboten. Boleh. Ya, karena suami itu ibarat pemimpin, ya istri itu ibarat sekretaris dan bendahara. Ya, pemimpin tanggung jawabnya nang Gusti Allah, sekretaris bendahara tanggung jawabnya nang pimpinan, nang suami. Aja ditakoni, kok didik ditakokno ae. Makanya dalam kehidupan itu sing bener itu memang harus ada manajemen. Nggih. Makanya anak kuliah jurusan manajemen. Makanya duit gitu kayak apa saulan kebutuhane piro kira-kira dihitung. Dicatet. Nggih. Enggak. Saudara kula niku enten panggilane Umi ngoten. Sepuh. Nggih, dalam kehidupan dunia kayak sukses semuanya anak-anaknya. Karena beliaunya perhitungan banget. Maksud perhitungan itu nek ketemu kula ngomong aku nek duit metu 50 ya tak catet. Duit metu 50 ya tak catet. Ya. Sudah sepuh. Nah, ini yang tak tanamkan dengan anak-anak saya. Pengeluaran harus dicatat supaya tahu kita itu sebulan habis berapa. Supaya tahu untuk apa kita keluarkan, untuk kebaikan apa? Keburukan dan lain sebagainya. Ya, sehingga tahu pemasukan kita berapa, pengeluaran berapa. Nek mboten-mboten rata-rata orang pengusaha itu rata-rata bangkrut karena manajemen keuangannya yang nggak bisa. Ya, resepnya enak podo, tapi dodol prasaku dodolan prasaku luar sih, tapi yo kan duwe yo. Enggak akhirnya disalahno tuyul. Mosok juga itu tuyul yo. Padahal manajemen napa? Sego campur. Ya, duit iya dikai ini, dikai ngono, dikai pribadi, dikai kulaan, dikai itu kan mboten bener. Nggih. Iki para jamaah. Jadi hati yang baik. Nah, ini sering dibahas masalah hati. Ya.
Faida fasadat jasadu kullu. Kalau hati ini wong iku apik, maka akan apik semuanya. Yang diucapkan apik, yang dilihat apik, yang didengarkan apik, jalan menuju ke tempat yang baik, tangan juga melakukan kebaikan, otak pikiran juga akan baik. Itu wong nek atine ya, atine apik. Ini ke bang. Ida saluhat jasadu kullu. Ngapun ini kewawiru. Ida saluhat apabila baik, saluhat jasadu kullu. Kalau hatinya baik, semuanya baik. Wa ida fasadat, dan apabila buruk hatinya, fasadat jasadu kullu. Maka semuanya akan buruk. Ala wayal qalbu. Ketahuilah itu adalah hati. Ketahuilah itu adalah hati. Para jamaah, makanya kalau misalnya sering mendengar pengajian ono manajemen kolbu. Memang hati itu perlu di manajemen, perlu dilatih. Oh, nek sabar, wong latihan sabar iku ya apa? Kadang-kadang ada orang sabar, nek gak ono apa-apa sabar. Tapi ono musibah didik, gak sabar. Ono masalah didik, ngamuk. Iya. Nah, istiqomah. Kenapa? Karena dia tidak tahu bagaimana memanajemen hati supaya tetap baik. Banyak orang tidak tahu. Iya. Padahal misalnya harus tahu, mamane. Oh, nek wong lanang iku, aku iki sebagai orang tua bang, sebagai bapak, gampang muring-muringan. Aku iki muring-muringan. Takon nang bu, aku muring-muringan pas kapan yo? Nek ngamuk iku. Sampeyan pas mulai kerja, Pak. Oh, berarti pas pegel. Nah, berarti di manajemen di situ, aku nek mulai kerja, kesabaranku harus aku tingkatkan. Aku tambahi porsi kesabaran. Supaya apa? Supaya tidak muring-muring. Ya. Utawa ibu mamane takon, Pak, aku nek muring-muringan ini pas apa? Oh, pas pengen muring-muringan ini pas tandang gawe. Mamane ngopel-ngopel, ubah-ubah, rufana irame dan sebagainya. Kapan niku? Oh, berarti esok. Bengak-bengok ae mamane ya. Oh, berarti aku harus menambah kesabaranku di saat pagi ketika tandang gawe dan sebagainya, umpamanya. Terus begitu. Dan harus istiqomah. Orang sabar itu istiqomah sampai mati. Gak oleh sabar itu kadang sabar kadang enggak. Kecuali agama kita yang dihina. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat hati itu sangat penting dan akan kelihatan hati ini wong iku apik apa elek. Nggih. Itu bisa dilihat ketika berhubungan dengan manusia. Nah, berhubungan dengan manusia itu seperti apa? Berhubungan manusia itu dengan orang lain. Yang paling utama dilihat ketika berhubungan dengan keluarganya sendiri. Keluarga sendiri siapa? Suaminya. Suami dan istri. Atau orang tua atau mertua atau dengan saudara. Nek sampean nabi mbek wong liya wong jaba, kabeh wong ngoten. Ketemu wong sopan. Saking pundi, Bu? Saking pundi, Pak? Mbek bojone. Napa? Kon ndi, Pak? Gak boleh-boleh. Ngoten toh? Nah, itu akan bisa dilihat ketika di dalam keluarga. Nah, ayo kita mulai dalam keluarga kita. Ambek wong liya wong jaba apik, mbek dulure dhewe, mbek keluargane dhewe, mbek bojone dhewe atau mbek sing lanang mbek sing wedok, nah, apik. Dan lain sebagainya. Kenapa Bapak Ibu? Sampeyan tahu tekok? Tekok iku nek sampean isi kopi marono tamu sampean suntak, kira-kira metu kopi apa metu teh? Metu kopi. Ya. Kenapa? Karena memang di dalamnya loh kopi. Sama. Belum sampean ngengoten. Nek ati belum sampean api, metune pasti api. Nek ati belum sampean elek, metune pasti elek. Nah, dan itu perlu belum sampean apa? Manajemen. Hati perlu dilatih maksudnya, Pak. Latihan sabar itu penting. Ya apa carane gak muring-muringan. Ya apa carane gak keman ngrasani wong. Ya apa carane gak
suudon dan sebagainya, itu perlu dilatih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini yang dapat kita kaji pagi hari ini. Ya, sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan, monggo. Ji. Waalaikumsalam. Oh, nggih, beda, nggih. Bismillah. Diulangi, Pak. Nggih. Ada pertanyaan yang bagus tentang kalender Hijriah global, global tunggal. Disingkat apa nih? KHGT, kalender Hijriah global tunggal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Ini beberapa bulan yang lalu ya, kayaknya sudah diluncurkan sama Ormas Muhammadiyah ya, dari teman-teman Muhammadiyah itu meluncurkan kalender Hijriah global tunggal. Apa maksudnya? Kalender itu ya tanggalan. Hijriah itu ya hijrah, kalender Hijriah, kalender Islam yang dicetuskan oleh Umar bin Khattab, yang diawali dengan hijrahnya Rasulullah SAW. Global itu berarti untuk seluruh dunia. Tunggal dengan keputusan yang sama atau satu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui selama ini untuk menentukan kapan awal tanggal penanggalan, entah itu Muharram atau entah itu berkenaan dengan Idul Fitri atau Idul Adha atau Syawal Ramadan ya, itu banyak berselisih antara negara satu dengan negara yang lain, bahkan antara satu negara, masing-masing ormas punya, bahkan juga berbeda dengan negara memutuskan sekian, ada ormas memutuskan sekian, dan lain sebagainya. Nah, selama ini yang kita tahu di negeri kita sendiri ini sering sholat id beda. Ada yang hari Senin, ana sing Selasa, malah ono sing Jumat cak durungi. Ya. Lah, berangkat dari situ, dari pimpinan pusat Muhammadiyah itu sudah meluncurkan, membuat itu, ya. Yang mana yang biasanya yang di Indonesia ini yang paling mencolokkan perbedaannya dengan Muhammadiyah antara NU atau pemerintahan. Ya. Sehingga tidak pernah sama, atau sering sama, tapi kadang nggak sama. Tapi beberapa bulan ini, kemarin-kemarin kan sama ya. Kenapa begitu? Nah, karena di Muhammadiyah sendiri, yang biasanya memutuskan atau melihat hilal itu berdasarkan hisab, kemudian dari Nahdlatul Ulama atau yang lainnya atau negara berdasarkan ru'yatul hilal, melihat hilal secara langsung, sehingga kadang ketemu bersama-sama, kadang tidak. Dan patut kita apresiasi, teman-teman Muhammadiyah ini, dari ormas Muhammadiyah ini, mereka menghilangkan egonya. Yang mana egonya itu pokoknya harus hisab. Biasanya seperti itu. Nah, mereka punya tujuan supaya umat Islam ini memiliki satu komando.
memiliki kesamaan dan itu sedunia, tidak hanya satu negara, tapi sedunia. Sehingga teori hisabnya ini mulai disisihkan dulu untuk mencapai persatuan Islam sedunia. Yang biasanya Muhammadiyah itu dengan hisab, ya, itu dilihat secara langsung atau tidak langsung, yang penting dihitung. Karena di dalam, kalau jenengan bisa buka dalam surat Yasin itu ya 37, 38, 39, 40 itu di situ dijelaskan ya, bahwasanya konjungsi atau peredaran antara matahari dan bulan ini tidak mungkin berubah. Ya. Ketetapan Allah seperti itu. Dan itu bisa dihitung gitu. Nah, bisa dihitungnya dari mana? Bisa dihitungnya kita ini kalau gerhana mesti tepat toh. Oh, ada gerhana matahari, ada gerhana bulan dan lain sebagainya. Dan itu jauh ke depan puluhan tahun, bahkan ratusan tahun itu sudah bisa dihitung. Gitu loh. Sedangkan dalam hadis Rasul menyatakan sumu, ya, kenapa? Berpuasalah kamu ketika kamu melihat hilal. Sumu fil ru'yatikum. Berpuasalah kamu ketika kamu melihat hilal. Nah. Dan Muhammadiyah juga nggak mengingkari ini. Ini hadis Rasulullah. Dan itu betul. Ya. Tapi mereka mengambil jalan lain selama ini Bang, ya, dengan hisab. Ya. Dan patokan hisab itu tidak melihat berapa derajat. 0, pokoknya matahari dengan bulan sudah bergeser walaupun sedikit. Itu dengan hitung-hitungan bisa. Walaupun dilihat mata nggak kelihatan, itu sudah dinyatakan hilalnya keluar. Walaupun tidak sampai 3 derajat. Karena kebiasaan penetapan di Indonesia ini, pemerintah atau teman-teman NU dan sebagainya itu, dengan ru'yat itu 3 derajat baru kelihatan. Dan itu pun kadang-kadang nggak kelihatan. Ya. Akan tapi dengan adanya penanggalan Hijriah global tunggal ini, akhirnya Muhammadiyah berdasarkan rapat ya, karena pertemuan umat muslim di dunia di Turki ya, di Turki 2016 yang lalu ya, mereka kepingin membuat penanggalan global tunggal ya, untuk menentukan awal Hijriah itu kapan, itu biar sama, karena semuanya itu bisa ditentukan karena adanya dengan Hijriah, penanggalan Muharram awal nih loh Pak, dan itu bisa ketemunya dengan hisab gitu loh. Ya, dengan hitung-hitungan. Ya. Samen tahu ini Yaumul Bid, Yaumul kan tidak pernah ruya tuh samen. Oh ini Hijriah yang ke. Nah, ada puasa Yaumul Bid, puasa 3 hari dalam sebulan. Itu tanggal 13, 14, 15. Nah itu kan awalnya samen ngitung itu nanti. Apa samen ruya dhisik. Nah kan itu dihitung dulu. Dari perhitungan awal, karena perhitungan awal memang nggak meleset, karena hitung-hitungan itu. Nah, akan tapi para jamaah, ya, kalau metode hisab itu menggunakan sistem hitung-hitungan, pokoknya 0,1, 0,2 derajat itu pun sudah dihitung masuk, ya, masuk bulan baru. Ya, sedangkan kalau segitu biasanya belum bisa dilihat. Ya. Lah 3 itu biasanya tidak muncul, tapi kadang tidak bisa. Makanya di Turki itu ketika musyawarah di sana dan Muhammadiyah juga akhirnya mendahului di sini di Indonesia ini, ya, dengan metode 5 derajat. Ya, 5 derajat hilal itu muncul 5 derajat. Kenapa 5 derajat? Kalau 5 derajat, insya Allah seluruh dunia sudah kelihatan semua. Bilang ya. Kalau 3 derajat, belum tentu Indonesia dengan Singapura kelihatan.
belum tentu dengan Amerika kelihatan. Tapi kalau sudah 5, itu biasanya sudah kelihatan. Ya. Makanya yang awalnya Muhammadiyah itu 0, sekarang punya patokan 5. Ya. Kenapa enggak 3 saja? Karena 3 itu belum tentu, kadang bisa dilihat, kadang tidak. Ya. Terus bagaimana kita mensikapi ini? Ya. Bagaimana kita mensikapi ini? Kalau momentum yang diluncurkan Muhammadiyah ini diterima dunia, ya, dan semua pemerintahan melakukannya, ya tidak ada salahnya kita mengikuti pemerintahan. Ya, tapi kalau masih diperselisihkan, monggo kita seperti biasanya. Ada yang ru'yat, ada yang hisab. Ya. Nah, sementara seperti itu. Ya. Jadi harapan umat itu supaya umat Islam ini punya kesamaan dalam ibadah. Ya. Salat Idul Adha podo, ya. Salat Idul Fitri ini podo, ya. Satu Muharram podo, ya. Semuanya sama. Keinginannya seperti itu. Ya. Kenapa harus kita apresiasi? Karena dari meninggalkan yang 0, dari hisab, tapi karena ingin kebersamaan, akhirnya ditinggalkan itu demi kebersamaan umat Islam sedunia. Ya mudah-mudahan aja ada tanggapan baik dari dunia, ya. Tapi nggak usah jauh-jauh. Mudah-mudahan di Indonesia kalau diterima ya alhamdulillah, nggak terima juga tidak masalah kan begitu. Karena kadang-kadang antara ormas iku nek tutup pencetusnya gak gelem. Ngoten lho ya. Sing ormas sing A, ya iku hasil karya iku wis gak usah kok. Si B, itu hasil karya golongan iku wis gak usah melok-melok dan lain sebagainya. Kadang-kadang egonya didulukan. Ya. Tapi hadis Rasulullah juga jangan ditinggalkan. Ya. Sumu liru'yatikum. Berpuasalah kamu kalau kamu sudah melihat hilal. Dan kalimat melihat hilal ini ada dengan mata telanjang, ada yang menafsirkan dengan hitungan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, intinya gitu. Intinya KHGP, kalender Hijriah global tunggal. Saya ulangi lagi, K itu kalender, H itu Hijriah, G itu global, T itu tunggal. Kalender itu tanggalan yang berbasis Hijriah atau Komariah. Kemudian global itu sedunia, tunggal itu dijadikan satu dengan keputusan yang sama. Insyaallah niku Pak, nggih. Secara globalnya seperti itu. Ya, dan ini tinggal kita tunggu aja informasi ke depannya seperti apa ini. Ke depannya seperti apa. Ada yang lain tanya? Sampun ya? Wis awan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ini kajian ba'da subuh yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang disabdakan Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman salallahu lahu bihi tariqatal jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, maka orang itu akan diberi Allah kemudahan untuk masuk surganya. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang dipermudah Allah masuk surga. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.